Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarni. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda pemirsa sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan dari DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI soroti kurangnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas saat kunjungan kerja reses ke Gorontalo dan mendesak pemerintah pusat agar segera memberikan dukungan tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas menjadi salah satu pembahasan Komisi 9 DPR RI saat kunjungan kerja reses ke Gorontalo. Dalam pertemuan ini, turut hadir Gubernur Gorontalo, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai pihak terkait lainnya. Pada kesempatan ini, terungkap masalah kekurangan sumber daya manusia bidang kesehatan dan dokter spesialis di daerah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari menilai, pemerintah pusat perlu memberi dukungan terkait penugasan tenaga medis dan pemenuhan fasilitas kesehatan. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dapat berdampak pada pelaksanaan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Di antaranya berupa layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Yang memang kami apresiasi ya, tapi memang apa yang menjadi kebutuhan daerah ini memang tidak bisa sendiri diatasi oleh daerah ya, sehingga memang perlu support dari pemerintah pusat. Nah, ini yang akan Komisi 9 kawal ya, termasuk salah satunya adalah terkait dengan keberlanjutan pembangunan rumah sakit provinsi gitu ya, ataupun juga kebutuhan alat yang menjadi penopang rumah sakit rujukan ya, rumah sakit yang ada di kota Gorontalo itu yang nantinya coba kami Komisi 9 bahas dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa diprioritaskan. Komisi 9 DPR RI berkomitmen untuk membawa solusi permasalahan ini ke rapat bersama kementerian terkait. Tujuannya agar kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, serta fasilitas pendukung di Gorontalo dapat segera terpenuhi. Dari Gorontalo, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal menilai bahwa pemerintah perlu memberi dukungan kemudahan perizinan dan pengaturan lalu lintas barang dari Bea Cukai di Nongasa dan Digital Park, Batam, Kepulauan Riau untuk menarik investor untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Kemudahan urusan kepabeanan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan kawasan ekonomi khusus atau KEK Nongsa Digital Park di Batam, Kepulauan Riau. Kemudahan perizinan dan bea cukai diyakini mampu menarik investor untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Nongsa Digital Park. Nongsa Digital Park Batam kini mampu memproduksi film Hollywood maupun animasi berkelas. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal menilai, pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai perlu memberi dukungan kemudahan, utamanya kemudahan perizinan dan pengaturan lalu lintas barang dari bea cukai. Dan memang di sini kita melihat bahwa perkembangan untuk ekonomi digital kreatif ini juga sangat maju, malah agak mengagumkan. Kita punya studio indoor, outdoor, mirip-mirip seperti di luar negeri. Dan di sini ternyata banyak film-film Hollywood yang banyak dikembangkan di sini. Di luar itu kan juga ada pembangunan data center yang cukup besar di sini, yang bisa kita harapkan untuk membangkitkan perekonomian di wilayah Batam dan nantinya seluruh Indonesia. Mungkin tempat-tempat seperti ini perlu kita dukung dan kita minta perannya Bea Cukai untuk memperlancar arus barang keluar masuk dari sini dan juga mengawasi nanti konten-konten yang dari sini yang akan masuk ke wilayah tanah air, yang masuk ke wilayah Indonesia itu nanti secara lancar dan secara digital harus bisa kita urus kepabeanannya dengan baik. Haikal menambahkan, perkembangan ekonomi digital di KEK Nongsa Digital Park perlu diikuti daerah lain, mengingat ekonomi digital telah menjadi alat usaha yang dapat dimaksimalkan untuk meraup keuntungan. Dari Batam, Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait dengan efisiensi anggaran yang akan dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2026, di sini Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan alokasi anggaran harus lebih produktif dan juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tanpa mengganggu program prioritas pemerintah yang sudah berjalan saat ini. Kementerian Keuangan akan melanjutkan efisiensi anggaran di tahun 2026.
Efisiensi itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam APBN. Total ada 15 alokasi anggaran yang terkena efisiensi, termasuk alat tulis kantor, perjadin, hingga infrastruktur. Aturan ini berlaku bagi kementerian dan lembaga, serta instansi pengguna APBN, termasuk di daerah yang dibiayai dari transfer pusat. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan, efisiensi dilakukan terhadap alokasi anggaran yang tidak memberi manfaat optimal. Kebijakan ini dilanjutkan untuk penguatan kualitas belanja negara yang lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Adis Kadir memastikan efisiensi tidak mengganggu program prioritas pemerintah yang sudah berjalan. Mengurangi hal-hal yang tidak produktif. Jadi kita tetap melakukan rapat-rapat kerja, tetap melakukan kegiatan-kegiatan, pemerintah tetap melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek, terhadap pembangunan dan lain sebagainya, tetapi harus dipilah betul pembangunan yang skala prioritas. Jadi maksudnya kan efisiensi di situ. Saya rasa ini tidak ada masalah. Kebijakan efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah mampu menghemat belanja kementerian dan lembaga senilai Rp256,1 triliun, serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Belakangan ini publik dihebohkan dengan polemik pemblokiran Roblox yang merupakan salah satu game yang populer di kalangan anak-anak dan juga remaja. Dan pemirsa, langkah ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat sebagai mendukung, sebagian juga untuk perlindungan anak dari konten beresiko. Dan sebagian lagi menilai perlu adanya pendekatan yang lebih baik tanpa mengorbankan kreativitas dan kebebasan berekspresi anak. Lantas bagaimana tanggapan DPR RI terkait dengan polemik ini? Informasi selengkapnya tetap bersama kami TVR 17. Saksikan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan DPD RI, pidato Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang, serta penyampaian RUU RAPBN tahun anggaran 2026. Hanya di TVR Parlemen. DKI Jakarta 3. Luar biasa. Luar biasa. Cara menanamkan rasa nasionalisme di tengah ramainya kebudayaan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, tuh, cakep tuh buat saya nih, Bu. Harusnya kita kembali untuk menghayati nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yes. Saya berusaha untuk menjadi aspirasi, menjadi penyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah. Iya. Pemirsa, masih di TVR 17, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, ruang digital membawa peluang sekaligus ancaman, terutama bagi anak-anak yang rentan terpapar konten negatif, penipuan daring hingga eksploitasi. Lalu DPR RI memandang polemik ini sebagai pengingat pentingnya regulasi yang tegas dan juga komprehensif untuk melindungi generasi muda. Lantas simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Guess we have no choice. Sorry everyone. Perdebatan publik mencuat pasca pemerintah melontarkan wacana pemblokiran game online Roblox. Rencana ini menuai polemik di berbagai kalangan, termasuk di tengah orang tua. Roblox dianggap membuka celah besar terhadap kekerasan, bullying,
bahkan berpotensi memicu kekerasan seksual pada anak. Namun di sisi lain, game daring yang diluncurkan perusahaan asal Amerika Serikat Roblox Corporation ini dianggap bisa mengembangkan kreativitas anak. Di tengah perdebatan yang kian hangat, prioritas terhadap perlindungan hak anak di ruang digital seharusnya segera menemui kata sepakat. Pro dan kontra pemblokiran Roblox menjadi bukti bahwa perlindungan anak di ruang digital mutlak diperlukan. Konten kekerasan dan kata-kata kasar yang tak layak dikonsumsi anak tak hanya terdapat pada game Roblox, tetapi juga selalu ada di berbagai platform digital lainnya. Karenanya, batasan sangat diperlukan. Aturan tegas harus diberlakukan. Bukan hanya di atas kertas, implementasi aturan juga harus dikawal. Seringkali platform sudah menerapkan pembatasan usia, namun nyatanya konten negatif bisa diakses siapa saja. Di sisi lain, digitalisasi memang tak bisa dibendung. Karenanya, kreativitas dan kemampuan anak mengelola konten digital perlu terus dilatih. Literasi lagi-lagi menjadi PR besar pemerintah. Saat ini DPR dan pemerintah tengah menggodok aturan terkait di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Namun, beberapa platform masih resisten terhadap rancangan aturan ini karena mengklaim pihaknya bukan merupakan lembaga penyiaran. Gempuran konten digital yang serba cepat harus bisa disiasati ekstra cepat oleh pemerintah. Negara tak boleh lebih lambat dari arus digital. Pemerintah harus membentuk aturan-aturan cepat dan taktis melalui peraturan atau keputusan menteri agar perlindungan anak tidak terhambat minimnya regulasi. Kementerian itu membuat peraturan-peraturan yang hari ini bisa menjawab kekosongan itu dulu. Sebelum ini bisa diselesaikan oleh rancangan undang-undang penyiaran, jangan sampai karena tidak bisa diatur di undang-undang penyiaran, ruang digital ini belas nggak ada pengaturan sama sekali. Kami mendorong sekali lagi kepada Kementerian Komdigi untuk cepat tanggap menyelesaikan ini. Di negara lain sudah ada aturan mengenai pembatasan usia. Kalau ada pembatasan usia, saya rasa itu langkah awal sebelum undang-undang ini, revisi undang-undang penyiaran. Kalau ada pengawasan terhadap itu, terhadap konten, kita bicara mengenai game, itu bisa banyak diredam. Kenapa? Karena memang pembatasan usia itu pasti ada alasannya. Kenapa aturan itu juga dibuat oleh platform pasti ada alasannya. Karena mereka-mereka yang di bawah umur dianggap belum bisa mencerna dengan baik norma-norma yang mana yang baik buat mereka, mana yang tidak. Pemirsa, menjelang digelarnya sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang menjadi agenda penting kenegaraan, seluruh elemen pendukung acara menggelar gladi kotor sebagai tahap persiapan akhir. Pemirsa, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran rangkaian prosesi mulai dari tata urutan acara, penempatan peserta, hingga pengaturan teknis di ruang sidang. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live. Langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen Referensi Indonesia.
Kembali bersama kami di TVR 17 melalui Gladi Kotor, sidang tahun MPR dan juga sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Setiap detail diuji dan disempurnakan, sehingga pada pelaksanaan nanti sidang dapat berlangsung dengan hikmat, tertib, dan sesuai dengan protokol kenegaraan. Lantas bagaimana pelaksanaan Gladi Kotor yang digelar hari ini, pemirsa? Berikut laporan rekan kami, Elisa Purba dari Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik, terima kasih dan pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari dalam Gedung Paripurna DPR RI Senayan, Jakarta. Dapat Anda saksikan saat ini saya tengah meliput langsung persiapan untuk pelaksanaan sidang tahunan dan juga sidang bersama MPR, DPR, dan juga DPD RI, dan juga nanti akan ada pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 dan juga penyampaian RAPBN tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Agustus 2025 nanti. Dan dapat Anda saksikan pemirsa di dalam Gedung Paripurna saat ini suasananya sangat semarak, di mana ada juga iringan dari Korps Musik dari Universitas Pertahanan yang mana juga nanti akan turut mengiringi segala acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus nanti. Dapat kami informasikan bahwa dalam Gladi Kotor hari ini persiapan yang sudah dilakukan di DPR RI sudah mencapai 90% pemirsa. Di mana dapat kami sampaikan bahwa dari aspek pengamanan sudah dilakukan, baik mulai pengaturan alur masuk dan juga keluar kendaraan, dan juga bagaimana akses para tamu juga yang akan hadir ke dalam gedung DPR RI untuk melaksanakan kegiatan nanti. Dan juga di dalam gedung paripurna sendiri saat ini sedang dilakukan simulasi mengenai aspek keprotokolaran, di mana terkait dengan tata acara, tata upacara, dan juga tata tempat. Dapat kami sampaikan untuk Anda bahwa nanti di sebelah kanan mimbar akan ditempati oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka akan berada menempati posisinya di sebelah kiri mimbar. Kami informasikan juga untuk Anda pemirsa bahwa ini merupakan momen yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat juga ini akan menjadi kali pertama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir di DPR RI melaksanakan sidang tahunan dan juga akan memberikan pidato kenegaraannya terkait dengan HUT RI ke-80 dan juga dalam rangka penyampaian RAPBN tahun 2026. Kami informasikan juga bahwa DPR RI melalui Setjen DPR RI juga telah melakukan banyak persiapan pemirsa, di mana dari aspek pengamanan akan dikerahkan sebanyak 416 pengamanan dari DPR RI dan juga nanti akan dilengkapi dari Pas Pampres juga dan juga Polri dan juga Kodam. Dan juga pemirsa, dari protokol sendiri sudah mempersiapkan segala acara agar berjalan dengan lancar. Dan tentunya dari TV Parlemen juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda pada tanggal 15 Agustus nanti segala rangkaian acara dari sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI. Sekian informasi yang dapat saya laporkan untuk Anda saat ini dari dalam Gedung Paripurna. Kami akan kembali untuk informasi selanjutnya untuk Anda, dan sekian dari saya Elisa Purba kembali ke studio. Pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional dan pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya?
hanya di TVR Parlemen. Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live. Langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Anggun dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pemirsa pada berita pertama, yakni terima delegasi utusan Presiden Korea, Puan dorong pembaruan kerjasama penempatan PMI. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan delegasi utusan khusus Presiden Republik Korea guna mendorong pembahasan pembaruan penempatan pekerja migran Indonesia di Korea yang saat ini tertunda. Kunjungan utusan khusus Presiden Korea Lee Jae-myung ke DPR RI merupakan sebuah kehormatan yang diharapkan dapat membawa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Korea semakin berkembang positif serta bermanfaat bagi rakyat di kedua negara. Indonesia dan Republik Korea memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, kedua negara perlu terus memperkuat kerjasama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan. Mengingat pentingnya penguatan kerjasama kedua parlemen, pemirsa, DPR RI juga telah membentuk kelompok persahabatan bilateral parlemen dengan Majelis Nasional Korea pada masa jabatan 2024 hingga 2029. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, pemirsa, yaitu puluhan ribu ton gula menumpuk di gudang. Pemerintah harus turun tangan. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda, pemirsa. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Han soroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur yang dipenuhi tumpukan gula pasir yang belum terjual. Terkait hal ini, pemerintah didesak turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Masalah ini dipicu oleh peredaran gula rafinasi di pasar yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman. Sebagaimana diketahui pemirsa, gula rafinasi dikenal berwarna lebih putih, memiliki rasa yang tidak semanis gula pasir biasa dan harganya lebih murah. Di samping itu pemirsa, Indonesia sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan gula nasional tanpa harus bergantung pada impor, asalkan tata niaga diatur dengan benar dan petani diberi perlindungan harga. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terima delegasi utusan Presiden Korea, Puan dorong pembaruan kerjasama penempatan PMI, serta puluhan ribu ton gula menumpuk di gudang. Pemerintah harus turun tangan. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Anggun Oktarini, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.